Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat naskah video kampanye persuasif yang bertema "Jangan Diam, Lawan Korupsi". Bayangkan, uang negara sebesar 28,6 triliun cukup untuk membangun ribuan sekolah, ribuan puskesmas, atau menggaji jutaan guru honorer selama setahun. Tapi uang itu justru harus dipulihkan kembali karena sempat dicuri oleh korupsi. Perkenalkan, nama saya Ferdi Ferdiansyah, dan hari ini saya tidak akan bicara panjang lebar soal teori. Setiap tahun, Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi atau IPK, semacam rapor kebersihan pemerintahan sebuah negara. Dari skor 0 atau 0 yang berarti sangat korup sampai 100 yang berarti sangat bersih. Tahun 2025, skor Indonesia berada di angka 34 dari 100, turun 3 poin dari tahun sebelumnya yang sempat di angka 37. Akibatnya, peringkat Indonesia anjlok ke posisi 109 dari 182 negara yang disurvei di dunia. Artinya apa? Artinya, kepercayaan dunia terhadap tata kelola pemerintahan kita sedang menurun. Dan ini bukan cuma soal gengsi negara, ini soal uang pajak kita. Uang yang seharusnya jadi jalan, jadi obat di puskesmas, jadi beasiswa, malah raib di tangan segelintir orang. Yang lebih menyedihkan, korupsi ini bukan cuma soal pejabat besar di Jakarta. Ia bisa berbentuk kecil, uang pelicin di kantor kelurahan, contekan yang dianggap wajar, sampai gratifikasi kecil yang kita anggap biasa saja. Korupsi besar itu lahir dari korupsi kecil yang dianggap normal. Mungkin sebagian orang berpikir, saya cuma mahasiswa, apa yang bisa saya lakukan? Justru disinilah letak kekuatan kita. Pertama, korupsi tumbuh subur di tempat yang gelap dan diam. Diam adalah izin. Kalau kita berani bersuara, melaporkan, mengkritik, atau sekedar menolak ikut memberi uang pelicin, kita sudah memutus satu mata rantai. Kedua, generasi muda adalah pemegang masa depan sistem ini. Sikap jujur yang kita bangun sekarang, tidak mencotek, tidak menyuap untuk urusan administrasi kecil, tidak permisif terhadap kecurangan di sekitar kita, itu adalah latihan integritas yang akan kita bawa ke posisi-posisi penting nanti. Ketiga, mengawasi itu hak kita. Ada lembaga seperti KPK, ada platform pelaporan resmi, ada media yang bisa kita dukung. Kita tidak sendirian melawan ini. Jadi pesan saya sederhana, berhenti menormalisasi korupsi kecil dan mulai bersuara. Supaya bukan omongan, mari kita lihat fakta ini. Sepanjang tahun 2025, penegak hukum berhasil memulihkan aset negara senilai total 28,6 triliun rupiah dari kasus-kasus korupsi. Kejaksaan Agung menyumbang 24,7 triliun, kepolisian 2,37 triliun, dan KPK 1,53 triliun.
Angka ini menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, betapa besar uang negara yang selama ini bocor karena korupsi. Kedua, bahwa pemberantasan korupsi itu memang bisa berhasil kalau ada komitmen dan pengawasan yang konsisten. Tapi Transparansi Internasional juga mencatat penurunan skor tahun ini banyak dipengaruhi oleh penyempitan ruang bagi masyarakat sipil untuk bersuara dan melemahnya independensi lembaga peradilan. Artinya, semakin sulit rakyat biasa ikut mengawasi, semakin besar juga celah untuk korupsi tumbuh lagi. Ini bukan cuma data di atas kertas, ini alasan kenapa peran kita sebagai warga yang kritis dan berani jadi sangat penting. Korupsi tidak akan hilang hanya karena kita marah menontonnya di video yang saya berikan. Korupsi akan mulai mundur kalau kita mulai bertindak sekecil apapun itu. Mulai hari ini saya mengajak semua orang untuk melakukan 3 hal sederhana. 1. Berani menolak dan tidak memberi uang pelicin sekecil apapun nilainya. 2. Berani melaporkan kejanggalan lewat kanal resmi seperti aplikasi Jaga milik KPK. 3. Mulai dari diri sendiri, jujur dalam hal-hal kecil, dari ujian tugas sampai laporan keuangan organisasi kampus. Karena integritas bukan cuma soal hukum, integritas adalah pilihan yang kita ambil setiap hari, bahkan saat tidak ada yang mengawasi. Terima kasih sudah menonton. Yuk mulai dari langkah kecil. Jangan diam lawan korupsi. Saya Ferdi Ferdiansyah. Terima kasih.